Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Sandi Putra Firdausi dengan NIM 22017040 akan mempresentasikan materi Sastra Wanita dan Sastra Anak dalam mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Yang pertama, perkembangan sastra wanita. Zaman sekarang sudah banyak ditemui para pengarang perempuan. Akan tetapi, pada masa silam, posisi perempuan benar-benar tidak menguntungkan. Mereka terkesan lemah dan menjadi warga kelas 2. Karena ketidakpuasan inilah, perempuan Indonesia mulai menggeliat dan merebak ke sendi-sendi kehidupan yang lain, salah satunya sastra. Dalam sejarah sastra, banyak yang berpendapat bahwa sastra dan sejarahnya adalah milik kaum lelaki. Karena menurut mereka, apabila seorang perempuan menulis sastra, maka sering dianggap salah dan dipandang tidak setara dengan karya sastra laki-laki. Tetapi, peran sastrawan wanita dalam perkembangan sejarah sastra Indonesia itu ada. Akan dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, Fatimah Hasan Delais. 13 Juni 1919 sampai dengan 8 Mei 1953. Merupakan seorang novelis dan penyair Indonesia, dikenal dengan nama pena Hamidah. Ia merupakan salah satu pengarang wanita yang karyanya diterbitkan oleh Balai Pustaka. Karyanya adalah Kehilangan Mestika pada tahun 1935. Yang kedua ada Sari Amin Ismail. 31 Juli 1909 sampai dengan 15 Desember 1995. Seorang penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan. Sering menggunakan nama samaran Selasih dan Seleguri. Novel pertamanya berjudul Kalau Tak Untung yang diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1934. Kemudian yang ketiga, Sa'adah Halim. 9 Juni 1897 sampai dengan 18 Agustus 1968. Merupakan penulis Indonesia dan satu-satunya pengarang drama waktu itu. Sa'adah berani menentang adat. Karyanya berkisar tentang pertemuan dan perceraian. Yang keempat, Siti Ruqyah. 25 April 1927 sampai dengan 6 Juni 1996. Merupakan seorang tokoh sastra Indonesia yang menulis karya sastra roman, cerita anak, cerita pendek, dan puisi. Dikenal sebagai penyair dan penulis prosa. Karyanya yang terkenal adalah Kejatuhan Hati pada tahun 1950. Kemudian yang kelima ada N. Hadini. 29 Februari 1936 sampai dengan 4 Desember 2018. Pada usia 15 tahun, Dini menulis sajak, prosa berirama, dan membacakannya sendiri di RRI Semarang. Cerpen pertamanya berjudul Pendurhaka dan mendapat kritik positif dari H.B. Jassin pada tahun 1951. Yang terakhir adalah Ayu Utami, 21 November 1968. Ayu dikenal sebagai novelis sejak novel pertamanya yang berjudul Saman. Novelnya Saman mendapat berbagai sambutan dari kritikus serta memberi warna baru dalam dunia sastra. Kemudian materi kedua yaitu perkembangan sastra anak. Sastra anak di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1945. Saat itu, anak-anak mulai mengenal cerita-cerita yang mengandung unsur didaktis. Didaktis adalah nilai yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Sastra anak yang berkembang di Indonesia tidak seperti sastra anak yang berkembang di luar negeri. Sastra anak di Indonesia memiliki keragaman seperti puisi, cerpen, novel, dongeng, fabel, dan lain-lain. Dikatakan bahwa perkembangan sastra anak di Indonesia belumlah positif, karena anak-anak belum merasakan bacaan cerita anak yang diidolakan, disebabkan oleh kurangnya majalah, buku cerita, dan novel anak. Sastra anak saat ini belum menjadi perhatian serius. Minimnya perhatian terhadap anak dipengaruhi oleh pemerintahan Belanda pada masa kolonial,
yang tidak menginginkan sastra berkembang secara bebas, terkhususnya sastra anak, yaitu bahwa dunia anak-anak bukanlah bagian penting dari peradaban budaya yang ada di masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.